Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Raja Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes menjadi raja wilayah Galilea, Filipus, saudaranya raja wilayah Iturea dan Trankhonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria, di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, masa Advent adalah masa yang sangat penting untuk kita. Salah satu hal yang paling penting yang kita perlu lakukan dalam hidup, dan terutama selama masa Advent ini adalah mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan. Namun kita tahu bahwa untuk mendengarkan suara Tuhan itu tidak mudah. Ada banyak tantangannya. Oleh karena itu pagi hari ini saya mau mengajak Anda sekalian melihat 3 tantangan utama yang mengganggu kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Pertama, kesibukan. Kedua, ketakutan. Ketiga, kesombongan. Pertama, kesibukan. Kedua, ketakutan. Ketiga, kesombongan. Mendengarkan suara Tuhan itu sangat penting. Seperti kalau kita mau tahu bagaimana menjalani hidup, kita belajar. Tuhan Yesus bilang, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup." Jadi supaya tahu bagaimana menjalani hidup, belajar dari Sang Guru, yaitu Yesus sendiri. Seperti dalam hidup kita sehari-hari, kita belajar dari banyak guru. Dari orang tua, dari guru di sekolah, dari guru les, dari romo. Tetapi guru yang paling utama tidak lain adalah Yesus sendiri. Makanya kalau kita tidak belajar dari Yesus, rugi sendiri. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, seringkali kita akan menemukan jalan buntu dalam hidup, jalan buntu. Seperti kalau seorang insinyur, dia udah dapat tugas dari gurunya untuk belajar dengan baik, menghitung dengan baik, tapi hitungannya salah, hitungannya tidak benar. Akibatnya apa? Rumahnya jadi nggak kuat, rumah yang dia bangun. Satu hari rumah ini bisa roboh. Kalau Anda beternak, salah kasih makan karena gak bener, mati semua kan ternaknya. Kenapa dalam hidup orang seringkali menemukan jalan buntu? Karena tidak hidup dengan kebenaran, tidak menjalani kebenaran. Oleh karena itu penting tanya sama Tuhan, Tuhan, dalam hidup aku harus buat apa? Apa kebenaran yang Kau mau sampaikan kepada aku? Seperti Yohanes Pembaptis mewartakan kebenaran.
Tapi ada banyak yang nggak bisa dengerin. Yaitu, pertama karena terlalu sibuk. Dunia zaman sekarang banyak gangguannya. Apalagi dengan berbagai teknologi. Teknologi membantu kita. Tetapi juga sayangnya teknologi mengganggu kita. Sehingga karena teknologi orang susah untuk fokus. Orang susah untuk bisa hening, tenang. Karena setiap kali ada waktu kosong, pegang HP, nonton TV. Sekarang mulai dari YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Netflix, ya. Zaman saya masih kecil, saya ingat banget kalau kepengen nonton itu mesti minta orang tua nonton film yang bagus. Papi, mami, ini kan weekend, hari Sabtu Minggu, boleh gak kita sewa video? Zaman saya masih kecil itu masih pakai VHS, ya. Seneng kalau hari Sabtu Minggu bisa nonton 1-2 film. Zaman sekarang pilihannya tidak terbatas. Begitu buka YouTube ada film, buka Facebook ada film. Apalagi dengan zamannya Netflix, gangguannya ada banyak. Makanya sulit sekali buat kita untuk kasih waktu buat doa, kasih waktu untuk baca Injil, kasih waktu untuk dengerin suara Tuhan. Oleh karena itu, supaya kita bisa punya waktu buat Tuhan, harus benar-benar kasih waktu buat keputusan. Pagi-pagi aku mau doa 15 menit buat Tuhan, 30 menit buat Tuhan, baca kitab suci, dengerin suara Tuhan, dengerin bisikan Tuhan. Kalau enggak buat keputusan, susah. Gangguan dunia terlalu kuat, apalagi dengan berbagai kesibukan sana sini. Pertama, yang mengganggu kita adalah berbagai kesibukan kita. Yang kedua, yang ganggu kita adalah berbagai ketakutan kita. Kenapa seringkali susah dengerin suara Tuhan? Karena suara Tuhan selalu membawa kita untuk hidup yang lebih baik. Tetapi karena kita seringkali udah berada di zona nyaman, gak mau terima tantangan dari Tuhan. Tuhan udah enak di sini, buat apa pergi ke gereja pelayanan? Padahal Tuhan udah undang kita, ayo melayani. Romo udah bilangin, ayo jadi ketua lingkungan, ayo jadi asisten imam, ayo belajar. Udah dikirimin signal-signal dari Tuhan. Berani dengerin nggak? Seringkali nggak berani. Karena apa? Karena mau tinggal di zona nyaman. Kalau udah tahu harus lakukan yang benar di perusahaan, nggak boleh korupsi. Untuk tahu nggak boleh korupsi, nggak perlu dengerin suara Tuhan kan? Hei kamu, Johnny, nggak boleh korupsi. Tentu nggak perlu dibilangin seperti itu. Kita udah tahu kalau tanya sama Tuhan, Tuhan boleh gak aku korupsi? Ya tentu jawabannya tidak boleh. Itu suara Tuhan. Nggak perlu Tuhan bilangin, John jangan korupsi. Nggak perlu sampai begitu kan? Udah tahu suara Tuhan akan bilangin kita untuk lakukan yang benar. Tetapi kenapa jadi takut untuk ikutin suara Tuhan? Aduh Tuhan, selama ini aku kan udah enak. Ya ambil uang dikit-dikit dari perusahaan, gak ada yang tahu. Udah enak. Kalau aku gak ambil uang perusahaan, gimana nasib istriku? Gimana nasib anakku? Gimana hidupku? Gak berani untuk masuk ke zona yang menantang. Gak berani untuk hidup lebih baik. Satu hari nanti akan terima hukumannya. Kalau hidup nggak benar, kalau hidup nggak sesuai dengan firman Tuhan, justru karena takut, hanya ikutin pikiran diri sendiri aja, malah tidak bisa
menerima berkat yang padahal Tuhan mau kasih kepada kita. Contohnya sangat jelas. Umat Israel waktu mau masuk ke tanah terjanji, tanah Kanaan, apa yang terjadi? Tuhan bilang kepada Musa, coba kamu itu kirim spy, pengintai. Gimana sih situasi di tanah terjanji? Musa kirim 12 pengintai. Apa yang 12 orang ini katakan kembali kepada Musa, kepada orang Israel? Waduh, di tanah Kanaan, tanah terjanji itu orangnya besar-besar. Kita kelihatan seperti serangga kecil sekali, belalang. Gimana kita bisa menang lawan mereka? Pertanyaannya, gimana kita bisa menang lawan mereka? Padahal mereka ini sudah mengalami kuasa Allah. Mereka dilindungi oleh Tuhan sehingga bisa keluar dari Mesir. Tuhan melakukan hal besar dalam hidup mereka. Tapi mereka takut, mereka pengecut, mereka kerdil, mereka nggak bisa dengerin dan ikutin suara Tuhan karena takut. Apa yang mereka lakukan? Mereka lawan Musa. Mereka bilang, kami nggak mau lawan orang-orang di Kanaan. Ini artinya mereka nggak dengerin Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan marah. Sehingga Tuhan tidak perbolehkan orang-orang ini yang sudah melihat kuasa Tuhan, gimana mereka bisa keluar dari Mesir, gimana ada 10 mujizat terjadi yang melindungi mereka. Mereka nggak bisa masuk ke tanah terjanji. Makanya orang Israel itu perlu puluhan tahun, 40 tahun mengembara di padang gurun, supaya yang tua-tua ini meninggal duluan di padang gurun. Yang bisa masuk hanya yang kecil-kecil aja, yang muda-muda. Karena apa? Mereka hidup dalam ketakutan, dan ketakutan itu menghambat mereka untuk bisa dengerin suara Tuhan. Maka jangan hidup dalam ketakutan. Perlu belajar untuk beriman. Selalu tanya, Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan? Kalau udah dengar, bantu aku berjuang, percaya sama Tuhan, supaya kita bisa hidup dalam rencana Tuhan. Jangan dikuasai oleh ketakutan. Dan yang ketiga adalah kesombongan. Banyak orang sombong, merasa lebih tahu dari Tuhan, gak pernah mau dengerin orang lain. Kalau Tuhan aja gak didengerin, apalagi Romo. Iya, gak mau dengerin gurunya, gak mau dengerin masukan yang baik. Selalu hanya pikir, apa yang menurut aku paling benar. Keras kepala, sombong, merasa segala sesuatu aku bisa beresin. Apa itu percaya sama Tuhan? Agama itu hanya untuk orang-orang bodoh. Agama hanya untuk orang-orang lemah. Satu kali kalau dia itu ketemu jalan buntu, rasain ya, nggak ada Tuhan buat dia. Ini adalah orang-orang yang sombong, nggak bisa dengerin suara Tuhan. Tapi supaya kita itu hidupnya bisa jadi jauh lebih baik, jauh lebih tenang, belajar untuk hilangkan kesombongan itu, hilangkan kesombongan. Dalam kitab suci ada satu kisah dari seorang panglima namanya Naaman. Anda bisa baca di kitab 2 Raja-Raja ya, namanya Naaman. Dia ini sangat disayang oleh rajanya, Raja Aram, karena dia ini banyak mendapatkan kemenangan. Tapi dia punya sakit kusta. Jadi rajanya tahu bahwa di Israel ini banyak yang sembuh. Jadi rajanya kirim Naaman ini untuk pergi ke Raja Israel yang tentu nggak sekuat mereka. Lalu raja ini kirim surat sama Raja Israel, sembuhkan panglima saya. Rajanya bawa si Naaman ini bawa emas, bawa perak,
udah bawa surat dari pimpinannya, tentu dia datang dengan segala kemegahannya, merasa hebat. Waktu datang ketemu Raja Israel ciut, takut. Raja Israel bilang, apakah aku ini Allah? Ini namanya Raja Aram cari gara-gara aja. Gimana aku bisa sembuhin Naaman dari sakitnya, kustanya ini? Ini artinya sebentar lagi mereka akan diserang. Dia koyakin bajunya. Dia lupa, Raja Israel ini lupa bahwa dia punya Allah luar biasa. Raja Israel ini lupa bahwa dalam kerajaannya ada Nabi Elisha yang sangat luar biasa. Nabi Elisha kirim pesan kepada Raja Israel, kamu jangan takut, harus bergantung pada Tuhan. Kirim Naaman itu kepada saya. Baru dikirim. Jadi Raja Israel ini juga sombong ya. Dia hanya bergantung kepada kekuatannya sendiri aja. Dia lupa ada Tuhan yang selalu menolong Israel dan kuasanya luar biasa. Tapi Naaman, karena dia hidup dalam Tuhan, dia bilang kirim orang itu kepada saya. Elisha, karena Elisha hidup dalam Tuhan, dia bilang kirim Naaman itu kepada saya. Ya, Naaman yang sakit dikirim kepada dia. Kemudian si panglima Naaman ini, dia tentu berharap bahwa ketika dia ketemu sama Nabi Elisha ini akan diterima. Ya, karena bawa emas, bawa perak, bawa surat dari raja. Ternyata apa yang terjadi? Si Elisha ini cuman kirim bawahannya untuk ketemu sama itu yang namanya panglima besar. Terus Elisha bilang, kamu mandi aja itu di sungai Yordan 7 kali dan kamu akan sembuh. Apa yang terjadi? Si panglima Naaman tersinggung. Dia bilang, masa kita udah jauh-jauh bawa berbagai hal yang luar biasa seperti ini, bawa surat dari raja, kok disuruhnya cuma mandi di sungai Yordan? Minimal si nabi ini keluar, ketemu saya, pegang tangan saya, badan saya, doa supaya saya bisa sembuh. Karena tersinggung dia bilang, kita pulang aja. Di negara saya ada banyak sungai, lebih bagus daripada Yordan. Tersinggung. Lihat, kalau orang sombong selalu akan berpikir dengan pikirannya sendiri aja. Makanya jangan sombong. Kalau sombong, kehilangan kesempatan untuk mengalami kuasa Tuhan, untuk mendengarkan Tuhan dan melihat bahwa Tuhan itu begitu baik sama kita. Untung si panglima ini ada bawahan-bawahannya bilang, aduh panglima, kamu udah jauh-jauh sampai sini, apa sih susahnya mandi di sungai Yordan? Gak ada susahnya. Toh kalau kamu disuruh kerjain yang lebih susah juga kamu akan ikutin. Ya udah mandi aja. Puji Tuhan, dia bisa dengerin bawahannya. Akhirnya dia mandi. Dan begitu dia mandi di sungai Yordan, dia mengalami kesembuhan. Karena pada akhirnya dia bisa menghilangkan kesombongannya dan dengerin apa kata Nabi yang dikatakan oleh Nabi ini dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita semua diundang selama masa Advent ini untuk mendekatkan hati kita pada Tuhan. Supaya kita bisa dengerin suara Tuhan dengan lebih baik. Selalu tanya pada Tuhan, Tuhan, saya mesti buat apa? Tuhan, saya capek dengan berbagai jalan buntu dalam hidup saya. Tunjukkanlah kebenaran yang saya perlu ikuti dan lakukan, dan berikanlah saya kekuatan supaya bisa mengikuti suaramu, mengikuti jalanmu, supaya hidup saya menjadi hidup yang lebih indah dalam rahmat Tuhan. Amin.